para penonton YouTube. Pada kesempatan ini, kajian tafsir tematik rahasia isti'azah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, dukung syiar dakwah. Like, subscribe, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji rahasia isti'azah. Isti'azah maksudnya adalah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Membaca at-ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah sangat penting. Pertama, dianjurkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 98. Faiza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, membaca ta'awudz berfungsi tawaddu, yaitu merendahkan diri kita di hadapan Allah. Yang ketiga, mohon perlindungan gangguan apa saja, termasuk gangguan manusia maupun jin, minal jinnati wan nas. Meskipun tidak dibaca keras ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, para hamba Allah, para wali, para arifin, para ulama soleh tidak pernah meninggalkan membaca ta'awudz sebelum surat Al-Fatihah, karena mereka merasa lebih dekat kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, mesra dengan Allah. Dengan ta'awudz salat mereka bisa lebih khusyuk karena sudah mengikrarkan penyerahan diri dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat, begitu juga di luar salat. Perlu diingat bahwa salat adalah pendakian, mi'raj seorang mukmin kepada Tuhannya. Iblis dan pasukannya paling membenci orang yang akan mi'raj. Karena itu mereka berusaha berbagai cara agar pendakiannya gagal mencapai orbit yang dituju dengan melakukan berbagai serangan, baik menggunakan kekuatan mereka sendiri atau menggunakan kekuatan orang lain, sebagaimana diisyaratkan dalam surat An-Nas. Isti'azah, a'udzu, berasal dari kata al-aud yang mempunyai dua arti. Pertama yaitu kembali ke, atau iltija, atau berlindung kepada, istijarah. Keduanya berarti memohon perlindungan. Yang kedua berarti melekat atau iltisaq. Yang pertama a'udzubillah berarti aku berlindung dengan rahmat dan penjagaan Allah. Yang kedua berarti aku lekatkan diriku dengan karunia dan rahmat Allah. Adapun setan secara harfiah berarti jauh, al-bu'ad. Semua makhluk yang jauh atau mengambil jarak dengan Tuhan dapat disebut setan. Bisa juga berarti batil, syaitan, yakni segala sesuatu yang menyimpang disebut batil. Karena itu pelakunya yang merusak kemaslahatan umum dapat juga disebut setan. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW dari Utsman bin Abil As, sesungguhnya ia datang kepada Nabi. Ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan mengganggu aku di antara salatku dan bacaanku, sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Kemudian Rasulullah bersabda, demikian itulah syaitan, dia yang disebut khinzib. Maka apabila engkau merasakan gangguan tersebut, segeralah berlindung kepada Allah darinya, dan meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Utsman berkata, kemudian setelah aku lakukan itu, maka Allah menghilangkan gangguan tersebut dariku. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara, perilaku setan yang demikian itu disebut terkutuk, ar-rajim. Setan itu disebut terkutuk karena diusir Allah dari alam langit. Allah merintahkan para malaikat untuk melempari setan-setan itu dengan batu meteor yang tajam agar terusir dari langit.
Oleh karena itu setiap makhluk yang membangkang dan menyimpang layak disebut setan. Saudara, dalam melakukan ta'awudz ada 5 hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, hakikat mohon perlindungan, al-isti'azah. Yang kedua, peminta perlindungan, al-musta'iz. Yang ketiga, sang pemberi perlindungan, al-musta'az bihi. Yang keempat, makhluk yang hendak dijauhi, al-musta'az minhu. Dan yang kelima, tujuan yang dimohonkan perlindungan atau ma yusta'azu lahu. Saudara, dikabulkannya permohonan perlindungan tergantung terpenuhinya mekanisme kelima komponen tersebut. Untuk itu ada 3 hal yang harus hadir dalam diri seorang pemohon, yaitu ilmu, suasana batin, dan perbuatan nyata. Seseorang yang memohon perlindungan mengetahui dan sadar bahwa dirinya tidak mampu menolak kemalangan atau mendatangkan kesenangan, dan hanya Allah lah yang maha berkuasa mewujudkan 2 hal tersebut. Dikabulkannya permohonan perlindungan tergantung terpenuhinya mekanisme kelima komponen tersebut. Kaitannya dengan sholat bagaimana? Kaitannya dengan sholat dan ta'awud sangat erat, karena semakin kuat upaya seseorang untuk naik mendekati Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin besar pengerahan kekuatan iblis untuk menggoda yang bersangkutan. Itulah sebabnya mengapa sholat teramat sulit untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, kita tetap terus berusaha memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Demikian saudara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.